Halo semuanya, kalau Anda lagi cari-cari ide bisnis buat tahun 2026, nah ini dia tempatnya. Dunia lagi berubah cepet banget, dan sebentar lagi kita bakal bedah tuntas di mana aja sih peluang-peluang terbesarnya. Yuk kita mulai. Jadi pertanyaannya simpel aja kan? Di tengah semua perubahan teknologi dan kebiasaan ini, bisnis apa sih yang bakal benar-benar booming di tahun 2026? Itulah yang akan kita kulik bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari kenapa 2026 itu jadi tahun yang krusial. Terus kita lihat dua gelombang besar, digital dan bisnis hijau. Setelah itu, kita bekali Anda dengan alat buat uji ide, dan terakhir, kita kenalan sama konsumen masa depan. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu kenapa 2026 ini begitu spesial. Ini bukan cuma tahun biasa ya, anggap aja ini kayak titik pertemuan sempurna dari tiga kekuatan besar, pasar, teknologi, dan kebijakan, yang semuanya ketemu di waktu yang sama, menciptakan momentum yang pas banget buat mulai sesuatu yang baru. Kekuatan pertama, pasarnya. Ini gila banget loh, lebih dari 2/3 populasi Indonesia itu udah online. Jadi kita nggak perlu lagi nanya, ada pasarnya nggak ya? Pasarnya udah ada, besar, dan mereka haus akan inovasi. Kedua, dan ini penting banget, rintangan buat memulai bisnis itu jauh lebih rendah sekarang. Dulu mungkin butuh tim developer segambreng yang mahal. Sekarang, 1 atau 2 orang aja cukup, dibantu sama alat-alat coding berbasis AI. Ini bener-bener game changer. Dan yang terakhir, ini kayak angin pendorong nih. Ada dukungan kuat dari pemerintah buat area-area kunci ini. Jadi coba bayangin deh, pasarnya siap, biaya masuknya rendah, didukung pula sama kebijakan. Inilah yang namanya badai peluang yang sempurna buat para pendiri bisnis. Oke, dari momentum tadi lahir 2 gelombang peluang raksasa. Yang pertama dan yang paling fundamental adalah revolusi digital dan AI. Bisa dibilang ini adalah fondasi dari hampir semua bisnis modern yang sukses sekarang. Coba dilihat spektrum peluangnya. Di satu sisi ada usaha teknologi tinggi yang butuh modal dan keahlian mendalam, kayak keamanan cyber. Tapi di sisi lain, ada ruang yang super luas buat para kreator dan freelancer individu. Dua-duanya sama-sama valid dan punya potensi yang menjanjikan banget. Gelombang ini juga melahirkan ide-ide canggih kayak embedded finance. Gampangnya gini deh, bayangin Anda lagi pesan barang di platform B2B, terus bisa langsung ajukan pinjaman usaha di halaman yang sama, nggak perlu pindah ke aplikasi bank. Nah, efisiensi kayak gitu yang ditawarkan. Oke, kalau gelombang pertama tadi soal bagaimana kita membangun bisnis dengan teknologi, gelombang kedua ini lebih ke mengapanya. Ini soal bisnis yang punya tujuan, yang menjawab kebutuhan planet dan kesejahteraan kita. Di sini, profit dan purpose itu jalan bareng. Ada pergeseran besar di sini. Kita nggak lagi cuma mengobati masalah, tapi lebih fokus ke mencegah. Makanya permintaan buat layanan kayak kesehatan jarak jauh, fashion berkelanjutan, sampai pertanian vertikal di kota-kota besar, itu semua lagi meledak. Salah satu konsep kuncinya adalah upcycling. Ini beda ya sama daur ulang biasa. Ini adalah seni mengubah sampah jadi harta karun, di mana misalnya ban bekas bisa jadi tas tangan yang super keren. Kreativitas di sini jadi nilai jual utamanya. Dan jangan salah, ini bukan tren sesaat. Angka-angka ini nunjukin pertumbuhan yang stabil banget dari tahun ke tahun. Konsumen sekarang makin sadar, dan mereka memilih dengan dompet mereka untuk mendukung produk-produk yang bertanggung jawab. Nah, punya ide hebat itu satu hal, tapi tahu apakah ide itu bakal benar-benar laku di pasaran, itu cerita lain. Di bagian ini, kita bakal kasih Anda semacam toolkit praktis buat mengujinya. Ini dia kerangka 5 langkah yang dipakai sama startup paling sukses. Filosofinya simpel banget, jangan membangun apapun sebelum Anda dapat bukti nyata dari pasar. Setiap langkah ini dirancang untuk mengurangi risiko dan memaksa kita untuk belajar, bukan cuma berasumsi. Ini adalah perubahan pola pikir paling penting buat setiap calon founder. Fokuslah pada rasa sakit yang mau Anda selesaikan, bukan pada produk keren yang pengen Anda bangun. Kenapa? Solusi bisa berubah-ubah, tapi masalah yang nyata itu akan selalu ada. Hindari jebakan ini ya. Teman dan keluarga itu pasti akan bilang ide Anda hebat karena mereka peduli sama Anda. Tapi orang asing di target pasar Anda, mereka yang akan ngasih kebenaran pahit yang Anda butuhkan, apakah mereka mau mengeluarkan uang atau tidak. Itulah validasi yang sesungguhnya. Jadi, kita udah bahas apa idenya dan bagaimana cara mengujinya. Tapi, untuk membangun bisnis yang awet, kita perlu paham siapa.
siapa sih yang akan jadi pelanggan kita di masa depan? Kenalan yuk sama generasi Alpha. Di tahun 2026 nanti, mereka memang masih muda, tapi jangan remehkan pengaruh mereka. Mereka sudah ikut membentuk keputusan pembelian di keluarga, dan nilai-nilai yang mereka pegang sekarang akan jadi standar pasar di masa depan. Kita harus perhatikan mereka dari sekarang. Memahami ciri-ciri ini penting banget karena semuanya nyambung langsung ke tren bisnis yang kita bahas dari awal. Mulai dari personalisasi yang didorong AI, sampai permintaan produk ramah lingkungan, nilai-nilai mereka ini pada dasarnya adalah peta jalan menuju bisnis masa depan. Inilah pemikiran terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Bisnis paling sukses di tahun 2026 dan seterusnya adalah mereka yang tidak hanya memecahkan masalah hari ini, tapi juga selaras dengan nilai-nilai konsumen masa depan. Jadi, coba tanyakan pada diri Anda, untuk siapa Anda membangun? Terima kasih telah menyimak.